Our survival. Total chaos. Ketemu lagi dengan kami, Gen Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Netflix yang berjudul Awake. Film ini bercerita tentang sebuah bencana misterius yang menimpa bumi. Bencana itu mengakibatkan matinya sumber daya listrik secara tiba-tiba, serta tidak berfungsinya benda-benda elektronik. Selain itu, orang-orang juga mengalami gangguan sistem saraf pada otak yang membuat para manusia di seluruh dunia mengalami insomnia atau gangguan sulit tidur. Hal itu tentu saja menimbulkan kekacauan di seluruh dunia dan lagi-lagi peradaban manusia di ambang kehancuran. Bagaimana alur ceritanya? Dan inilah alur cerita film Awake. Film ini diawali, kita diperlihatkan ada seorang petugas keamanan yang bernama Jill, menuju sebuah gedung universitas di mana ia bekerja. Jin mengambil sebuah gelas kertas lalu menyelipkan selembar uang sogokan kepada penjaga gedung, agar memberinya ruang laboratorium. Di dalam ruangan itu diam-diam ia mengambil obat-obatan terlarang yang tersimpan di sana, lalu membawanya pergi selesai bekerja shift malam. Keesokan paginya Jill pergi ke suatu tempat dan bertemu seorang pecandu obat-obatan yang bernama Gray. Jill menjual obat hasil curiannya kepada Gray demi uang tambahan. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan Jill saat ini sedang bermasalah. Setelah itu ia pergi ke rumah ibunya. Jill memiliki dua orang anak yang bernama Noah dan Matilda. Sejak kecil, mereka berdua diasuh oleh sang nenek yang bernama Doris. Hal itu dikarenakan Jill juga pernah kecanduan obat-obatan dan menjalani rehabilitasi. Karena itu anak laki-lakinya yang bernama Noah sedikit memiliki rasa benci kepada ibunya sendiri. Kemudian Jill berencana mengajak anak-anak untuk menginap di rumahnya. Setelah berpamitan kepada sang nenek, mereka segera pergi. Perjalanan itu cukup jauh dan di tengah perjalanan Matilda mulai mengantuk dan tiba-tiba sebuah sinar terang terlihat memantul pada kaca jendela mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi konsleting pada radio mobil. Jill menjadi terkejut dan tidak fokus dan ia hampir saja menabrak mobil yang ada di depannya. Saat mereka lagi bingung, tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sebuah mobil menabrak mereka dan membuat mobil yang mereka tumpangi tercebur ke sebuah danau. Untungnya mereka bertiga bisa menyelamatkan diri namun Matilda pingsan karena terlalu banyak menelan air. Setelah mendapat bantuan dari seorang serif, Matilda akhirnya sadarkan diri. Lalu serif mengatakan kalau Matilda sempat berhenti bernafas dan meminta mereka segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Selain itu luka yang dialami Jill di kepalanya juga harus segera dirawat. Serif tidak bisa mengantar mereka karena secara aneh mobil mereka tiba-tiba tidak bisa dihidupin. Sesampai di rumah sakit, Jill meminta para dokter untuk segera memberi perawatan, namun dokter meminta mereka untuk menunggu karena situasi di dalam rumah sakit sedang kacau dan sumber daya listrik mendadak mati dan semua peralatan medis enggak ada yang berfungsi. Karena itu Jill mencoba membersihkan lukanya sendiri lalu Jill dengar seseorang berteriak dari kamar sebelah. Ia adalah keluarga dari pasien yang menjalani perawatan jangka panjang atau mengalami koma. Para pasien itu secara mengejutkan terbangun dari tidur panjangnya. Para dokter menjadi heran. Mengapa banyak kejadian aneh datang secara tiba-tiba? Karena tidak ada luka yang cukup serius, Jill memutuskan untuk membawa kedua anaknya pulang ke rumah sang nenek dengan berjalan kaki. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun karena ponsel mereka tiba-tiba mati dan tidak ada satupun kendaraan yang bisa mereka tumpangi. Kemudian di malam harinya sumber daya listrik tidak kunjung menyala. Mereka terpaksa menyalakan lilin sambil menunggu keadaan normal kembali. Doris meminta Jill dan anak-anaknya segera beristirahat di kamar. Jill mulai gelisah, meski ia sudah sangat mengantuk. Jill tidak bisa tidur. Hal yang sama juga dialami Doris.
Bahkan beberapa orang terlihat masih berkerumun di luar. Jill kemudian masuk ke kamar anaknya dan melihat kalau putrinya sudah tertidur pulas. Sedangkan Noah masih terbangun, ia juga mengalami insomnia atau gangguan sulit tidur. Lalu di luar jendela, Noah melihat ada sekumpulan bintang jatuh, namun setelah melihat dengan seksama, ibunya mengatakan kalau benda itu adalah satelit yang jatuh ke bumi. Karena Jill gak bisa tidur, ia memutuskan pergi keluar untuk membeli beberapa obat tidur menggunakan sepeda miliknya. Sepanjang perjalanan ia melihat sekumpulan orang sedang asyik berkerumun dan berjoget di tengah jalan. Ternyata mereka juga mengalami insomnia sama seperti Jill. Tanpa sengaja Jill bertemu dengan Gray. Gray mengatakan kalau ia akan membayar 2 kali lipat jika Jill bisa membawakan obat-obatan yang ia perlukan. Tanpa pikir panjang karena lagi butuh uang, Jill mengiyakan. Sebelum matahari terbit, Jill pergi ke universitas di mana ia bekerja di sana. Ia tidak melihat ada petugas yang berjaga, lalu ia segera mencari kunci ruang laboratorium. Jill segera mengambil obat-obatan yang ia perlukan. Dan saat yang bersamaan sekelompok tentara datang ke sana. Jill yang sedang mencari obat-obatan terkejut dengan kedatangan mereka. Lalu muncul seorang wanita bernama Dr. Murphy. Ia adalah mantan atasan Jill dan meminta tentara menurunkan senjatanya. Kemudian Jill bertanya apakah sedang terjadi peperangan. Tentara itu berkata kalau peralatan elektronik di seluruh dunia tidak berfungsi dan mereka tidak bisa melakukan serangan kepada siapapun. Murphy memberitahu kalau ia sedang melakukan riset di sebuah lokasi rahasia yang dinamai Hope. Ia mempersilahkan Jill datang ke sana jika ingin membantunya. Karena diketahui Jill pernah bekerja sama dengan Dr. Murphy. Lalu seorang rekan Jill yang bernama Brian bercerita kalau saat ini telah terjadi sebuah peristiwa misterius yang belum diketahui penyebabnya. Sumber daya manusia di seluruh dunia dilaporkan mengalami sindrom insomnia dan akibat dari gangguan sulit tidur dalam 2 hari ke depan orang akan kehilangan kemampuan berpikir rasional. Lalu 5 hari berikutnya mereka akan mulai berhalusinasi, kerusakan motorik bahkan kerusakan organ tubuh. Namun kali ini berbeda, gejala muncul 2 kali lebih cepat dari biasanya. Setelah mendengar penjelasan Brian, Jill tetap meyakini kalau mereka semua akan baik-baik saja. Karena putrinya yang bernama Matilda tidak mengalami gangguan susah tidur. Kemudian Jill memiliki firasat tidak baik. Ia segera pulang ke rumah untuk mencari putrinya. Setelah sampai di rumah, Jill tidak menemukan keberadaan Matilda. Lalu Noah berkata kepada ibunya kalau neneknya membawanya ke gereja untuk beribadah. Di sebuah gereja, di sana ada pastor yang sedang memberikan ceramah mengenai fenomena gangguan tidur yang terjadi saat ini. Lalu Doris memotong pembicaraannya kalau Matilda, cucunya tidak mengalami gangguan tidur. Mendengar hal itu, pastor menemui Matilda yang sedang berada di sebuah ruangan. Setelah mengetahui kalau Matilda benar-benar tidak mengalami insomnia, pastor mengajaknya berdoa bersama yang lainnya. Sementara itu di rumah, Jill meminta Noah berkemas lalu pergi ke gereja untuk menjemput Matilda. Ia berencana membawa mereka berdua pergi ke luar kota. Tiba-tiba kedatangan Brian mengejutkannya. Ia berusaha meyakinkan Jill untuk membawa Matilda ke pusat penelitian. Jill bersikeras tetap akan membawa Matilda pergi. Lalu ia segera pergi ke gereja diikuti Brian. Sepanjang jalan mereka melihat kekacauan. Di mana-mana orang-orang mulai menggila dan menyerang seorang apoteker yang menolak memberikan obat tidur. Mereka juga menemukan mayat seorang sheriff karena sulit tidur. Pikiran orang-orang mulai kacau, mudah marah dan tidak segan melakukan kekerasan. Sementara itu orang-orang yang berada di dalam gereja juga mulai tidak dapat mengendalikan emosinya. Pastor berusaha menenangkan mereka, dan saat yang bersamaan Jill datang lalu meminta Matilda untuk ikut bersamanya. Terjadi, orang-orang di sana malah menghalang-halangi Jill. Lalu Brian memberitahu mereka saat ini pihaknya sudah mengumpulkan dokter dan ilmuwan untuk melakukan penelitian dan mereka membutuhkan Matilda untuk memecahkan masalah. Orang-orang tidak percaya dan mulai mencacinya.
Mereka mengatakan kalau Matilda bukanlah subjek. Lalu Brian menjelaskan kalau masalah ini dibiarkan berlarut orang-orang akan semakin kehilangan akal sehat. Tanpa disangka seorang dari mereka menembaknya dari belakang. Ternyata ia juga sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Situasi menjadi kacau, orang-orang berlarian dan pastor berusaha menyelamatkan Matilda. Jill menemukan Matilda sedang bersembunyi di atas lalu membawanya keluar dari sana. Sementara itu Noah mencoba mencari kertas yang berisi lokasi pusat penelitian yang pernah ditunjukkan Brian sebelumnya. Setelah berhasil keluar, Noah memaksa ibunya untuk membawa Matilda ke pusat penelitian. Ia meyakini kalau di sana adalah tempat yang paling aman meski awalnya Jill menolak, namun demi anaknya ia menuruti perkataan Noah. Lalu Jill pergi ke sebuah bengkel mencari kendaraan tua yang belum menggunakan sistem elektronik karena diketahui mobil tua masih ada di dalam bengkel. Ia menemukan pemiliknya sudah tewas dan ada 2 orang preman yang sedang mencoba memperbaiki beberapa mobil tua. Kemudian kedua orang itu dikejutkan ada suara mobil di luar. Mereka melihat ada sebuah mobil tentara melintas. Mereka meyakini kalau tentara itu pasti membawa persediaan serta obat-obatan yang banyak. Kedua orang itu segera pergi dan berencana merampoknya. Jill melihat ada kesempatan mengambil sebuah mobil tua lalu menjemput kedua anaknya. Malam harinya, saat sedang berkendara mereka menemukan sebuah mobil ringsek di tengah jalan. Mereka juga melihat ada seseorang sedang sekarat yang tidak lain adalah preman yang sebelumnya ada di bengkel. Sepertinya ia ditembak saat mencoba merampok tentara yang ia lihat sebelumnya. Lalu Jill melihat senjata milik preman itu, kemudian mengambilnya untuk berjaga-jaga. Untuk sejenak mereka beristirahat, lalu Jill memberitahu Noah kalau Murphy adalah seorang dokter psikiater. Ia telah dengarnya selama bertahun-tahun. Alasan Jill tidak ingin membawa Matilda ke pusat penelitian karena Murphy adalah seorang psikiatris yang kejam. Murphy memiliki pekerjaan membantu militer untuk menginterogasi seseorang. Dan hanya untuk mendapat sebuah jawaban mereka tidak segan melakukan penyiksaan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Lalu Jill mampir ke sebuah perpustakaan untuk mencari sebuah peta agar tidak tersesat saat menuju pusat penelitian. Lalu di dalam Jill berkata kepada Matilda kalau ia akan mengajari anaknya menggunakan senjata yang dapat melindunginya dari orang-orang jahat atau binatang buas. Namun Matilda menolaknya. Jill menjadi marah. Lalu Noah mendengar suara tembakan itu. Noah menemui ibunya Jill. Jill mengatakan kalau ia hanya mencoba untuk menjaga konsentrasinya. Lalu Noah menunjukkan sebuah peta, namun sepertinya mereka kesulitan membacanya. Karena memang sudah beberapa hari mereka tidak bisa tidur dan mulai kehilangan konsentrasi. Sambil menunggu ibu dan kakaknya selesai membaca peta, Matilda yang kelelahan beristirahat di dalam mobil. Lalu dari balik jendela Jill melihat sekelompok tahanan berhasil keluar dari penjara yang ada di sana. Tanpa mereka sadari diam-diam ada seseorang mendekat lalu mencuri mobil. Mereka, Jill dan Noah segera berlari keluar untuk mengejarnya namun dihadang para tahanan. Jill memberikan mereka tembakan peringatan namun mereka tidak menggubrisnya. Tanpa diduga pencuri mobil itu datang bersama Matilda meminta mereka berdua segera masuk ke dalam mobil. Mereka langsung meninggalkan tempat tersebut sebelum para narapidana itu mengamuk. Di dalam mobil Jill menodongkan pistol ke arah pria itu, dan bertanya mengapa mencuri mobil mereka. Pria itu bernama Dor, dan ia hanya ingin pergi jauh dari sana. Dan ia tidak bermaksud mencuri dan hanya ingin menumpang. Sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat di mana ada puing-puing bekas pesawat jatuh. Lalu mereka mencari bahan bakar cadangan karena sepertinya perjalanan mereka masih sangat jauh. Di dalam reruntuhan pesawat itu, Dor menemukan beberapa pakaian penumpang lalu segera mengganti pakaiannya. Noah berkata kalau mereka sedang menuju sebuah tempat penelitian, di mana dokter dan ilmuwan sedang mencari tahu untuk mengatasi masalah mereka. Kebetulan Dor juga sedang menuju arah yang sama dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama.
Di malam harinya jalan yang mereka lewati nampaknya terhalang tumpukan sampah. Lalu sekelompok orang datang menyerang dan memecah kaca mobil mereka. Untung saja mereka berhasil kabur dan segera menjauh dari sana. Lalu di ujung jalan, mereka melihat sebuah lampu yang sangat terang menyala. Mereka yakin tempat itu adalah pusat penelitian yang sedang mereka cari. Jill dan kedua anaknya memutuskan akan berjalan dan membiarkan Dor menggunakan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian demi keamanan, Jill meminta anak-anaknya menunggu di sebuah tempat. Lalu Jill akan pergi ke sana sendirian. Karena Jill adalah mantan anggota militer, ia dengan mudah menyusul ke dalam dan ia menyamar dengan memakai jas lab. Sampai di dalam ruangan, terdapat Dr. Murphy berada di sana dan langsung mengenali dirinya. Jill mengatakan kalau ia datang ke sana untuk membantunya, setelah Brain memberikan koordinat lokasi tempat tersebut. Murphy memberitahu Jill kemungkinan umat manusia selamat adalah kecil. Karena sampai saat ini mereka belum menemukan cara untuk mengatasi sindrom insomnia. Ia juga mempersilahkan Jill untuk segera bekerja. Jill yang mendengar perjelasan itu segera pergi keluar, dan merasa putus asa. Tiba-tiba ia melihat sebuah suar ditembakkan ke udara, dan ia melihat Dor menggunakan mobilnya datang ke pusat penelitian bersama Noah dan Matilda di dalamnya. Jill yang melihatnya berusaha mendekati mereka. Namun usaha Jill dihentikan oleh tentara yang berada di sana. Lalu Matilda berteriak kalau ia bisa tidur agar orang-orang tidak menembaki mereka. Di dalam ruangan terdapat sebuah penelitian, bagaimana para dokter melakukan sebuah percobaan penelitian pada seekor simpanse. Mereka membedah otak simpanse lalu memberinya sebuah obat untuk mengetahui apakah simpanse itu bisa tidur, yang ternyata simpanse itu tetap sadarkan diri. Seperti yang dikatakan Jill sebelumnya kalau mereka tanpa segan akan melakukan apapun demi mencari jawaban yang diinginkan. Lalu Dr. Murphy masuk ke ruangan, dan meminta dokter yang berada di sana memberikan gas bius kepada Matilda, untuk membuktikan apakah Matilda benar-benar bisa tidur. Dan ternyata benar, Matilda tertidur setelah mendapatkan obat bius tersebut. Mereka terlihat senang mengetahui Matilda tidak mengalami insomnia dan bisa dijadikan subjek penelitian. Setelah itu Murphy mendatangi ruangan di mana Jill ditahan. Dan sepertinya Jill mengalami halusinasi berat karena pengaruh bius yang diberikan kepadanya. Perlahan Jill mulai sadar dan menanyakan keberadaan Matilda. Murphy memberitahu kalau Matilda adalah jalan keluar mereka dan mereka akan segera menelitinya. Jill kemudian bertanya apa sebenarnya penyebab kekacauan yang mereka alami. Murphy menduga bencana itu disebabkan oleh solar flare atau semburan matahari yang membuat seluruh perangkat elektronik tidak berfungsi. Peristiwa itu juga mempengaruhi sistem saraf manusia yang menimbulkan gangguan tidur. Karena itulah otak menjadi disfungsional menyebabkan halusinasi dan mengacuhkan pikiran. Di luar ada seorang tentara mulai berhalusinasi, ia mengira ada sebuah granat tergeletak di depannya. Lalu mulai menembaki segala arah. Hal yang sama juga terjadi pada Jill. Ia mengira Noah menyerangnya padahal Noah sedang duduk tak jauh darinya. Situasi pun semakin memburuk karena mendengar suara tembakan para tentara yang lain, juga melakukan hal yang sama. Mereka mulai menggila, bahkan seorang tentara menembak dirinya sendiri, bahkan para tentara itu menyerang dokter. Jill berusaha menyelamatkan diri sendiri dan mencari keberadaan Matilda. Jill menemukan Murphy dan seorang dokter sedang berada di sampingnya. Sepertinya mereka akan melakukan sebuah percobaan kepada Matilda dengan menyuntikkan sebuah obat. Namun mendadak Murphy kesakitan dan meminta dokter menyuntikkan obat kepadanya agar ia bisa bertahan. Namun karena tubuhnya sudah terlanjur melemah, Murphy tidak dapat bertahan lalu terjatuh. Jill segera menolong Matilda dan pergi mencari Noah. Mereka menemukan Noah sedang memotong sebuah kabel. Dan ternyata ia berniat bunuh diri dengan menyetrum dirinya sendiri. Aliran listrik tersebut langsung membuat Noah tak sadar diri. Jill berusaha membangunkannya, sementara itu Matilda mengambil alat kejut jantung untuk mendenyutkan jantungnya kembali.
Mereka langsung menggunakannya kepada Noah, namun karena kurang ahli alat kejut jantung itu malah membuat mereka terpental. Keesokan paginya, banyak orang tewas di tempat tersebut, akibat kekacauan malam sebelumnya. Sementara itu Jill meratapi Noah yang masih diam tak sadarkan diri. Matilda yang baru saja sadar dari pingsannya menyadari kalau Noah itu belum meninggal. Ia menggoyang-goyang tubuh kakaknya agar segera bangun. Dan gak lama kemudian Noah sadar kembali. Ia langsung berkata kalau ia baru saja bermimpi, yang artinya Noah baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah itu mereka keluar dan akan meninggalkan tempat tersebut. Noah mendatangi ibunya yang sedang terbaring lemas, lalu meminta maaf kepadanya karena selama ini tidak pernah mendengarkan perkataannya. Kondisi ibunya sudah benar-benar memprihatinkan dan kemungkinan selamat adalah kecil. Sementara itu, di dalam Matilda yang sedang mengambil kasur dorong, menemukan sebuah lencana milik seorang serif. Lencana itu mengingatkannya saat ia pingsan setelah tenggelam di danau, lalu ia melihat alat pacu jantung di depannya yang digunakan untuk menyelamatkan Noah. Kemudian Matilda menyadari sesuatu, lalu pergi menemui kakaknya. Matilda memberitahu Noah dan mengambil kesimpulan jika seseorang mengalami peristiwa yang sama dengan dirinya. Ada kemungkinan sistem saraf otak mereka akan berfungsi normal kembali dan terbebas dari gangguan tidur. Lalu mereka berdua membawa ibunya yang sudah tidak berdaya ke sebuah danau. Mereka akan menenggelamkannya untuk membuatnya berhenti bernafas. Setelah itu mereka akan melakukan CBR agar ibunya dapat bernafas kembali. Setelah beberapa saat dan yakin ibunya berhenti bernafas, mereka mengeluarkannya dari dalam air dan segera melakukan CBR. Dan akhirnya film ditutup dengan suara Jill yang berhasil bernafas kembali. Sekian dulu alur cerita dari Gen Film. Dan semoga Anda terhibur. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, agar kami terus semangat berkarya.